Ya, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di dalam live diskusi dan sharing kita pada malam hari ini. Kita mau diskusi tentang, tadi saya lihat di room perdebatan Joseph dan Unirifa ya, mereka bahas tentang keteritunggalan Allah. Jadi tadi itu seperti membandingkan antara konsep tauhidisme di dalam pemahaman iman yang lain dengan konsep trinitas ya. Ya menurut saya itu topik yang bagus, tetapi kalau dikomparasiin sebenarnya esensinya sama, mengajarkan tentang menekankan pada keesaan Allah, cuma keteritunggalan itu lebih kepada penjabaran Allah yang satu itu. Jadi Tritunggal itu menjelaskan seperti apa Allah kita yang satu itu ya. Tapi kalau tauhidisme saya mengenai bagaimana Allah yang esa itu ya. Jadi kalau oke. Halo, Ya silakan. Heigi. Gisel sih sebenarnya. Oke, silakan Gisel. Oke. Sebenarnya ini baru join. Nah, ini kan temanya Allah yang hidup. Mau sedikit membahas tentang, kan dikatakan kalau ini nggak tahu sih kalau misalkan jauh dari tema, tapi yang jadi pertanyaan, kalau kan Allah yang hidup artinya dia yang nantinya akan datang kedua kali menghakimi kita semua. Nah, yang jadi pertanyaan untuk konteksnya kematiannya kita sih, apakah benar kita, kalau dari saya pribadi sih sudah sempat baca ada yang namanya dunia orang mati, tapi yang jadi agak bingung yang soal Hades dan Sheol. Jadi sebenarnya Hades dan Sheol ini tempat penantian atau penggambaran neraka. Lalu bagaimana dengan Firdaus? Begitu. Supaya agak bingung sih sebenarnya dengan ketiga tempat itu, Hades, Sheol, dan Firdaus. Dan tempat penantian. Nah itu, tempat-tempat yang seperti itu. Kalau dari Kak Elia, pemahamannya seperti apa dari yang Allah tidak menyayangkan malaikat penghakiman. Nah, tempat penantian orang sebelum masuk ke dalam surga itu adalah Firdaus. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang jahat di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, dia menghantarkan orang itu ke Firdaus, yaitu di tempat di mana Lazarus bersama-sama dengan Bapak Abraham. Nah, apa itu Hades, apa itu Sheol? Sheol itu adalah bahasa Ibrani bagi neraka. Hades itu adalah bahasa Yunani bagi neraka. Sedangkan Tartarus itu adalah bahasa Yunani bagi tempat penantian. Jadi mengatakan bahwa Tartarus itu adalah tempat penantian. Ketika kita mati, kita menolak Yesus, kita akan ditempatkan di Tartarus.
di tempat penantian alam maut sebelum hari penghakiman. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan ditempatkan di Firdaus, yaitu tempat di mana kita menanti Dia sebelum hari penghakiman, di mana kita yang mau dibawa ke surga. Gitu ya. Oke deh, thank you. Kak boleh tambah lagi? Oh, boleh. Karena kan di sini ada singgung mengenai Trinitas. Nah, Tunggal itu sebagai persekutuan kasih yang tetapi sejauh ini bagi cuma perbedaannya adalah firman saya dan roh saya itu tidak berpribadi, di mana tubuh saya tidak bisa mengasihi firman atau pikiran saya tidak bisa mengasihi roh saya. Itu yang dan rupa Allah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu tidak berarti bahwa Allah itu memiliki rupa. Ya, dia itu punya kumis, dia disebut Bapa karena dia laki-laki, bukan. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, kita itu berpribadi, sama seperti Allah yang berpribadi. Yang kedua, kita itu memiliki akal budi atau logos, sama seperti Allah yang memiliki akal budi atau logos. Dan yang ketiga, kita memiliki sifat kekekalan sejak diciptakan, karena Allah yang Maha Kuasa menghidupi kita dan mengaruniakan kita oleh Roh-Nya yang kudus dan kekal itu. Maka kita pun akan kekal, maka roh kita itu tidak dapat mati. Begitu. Jadi kalau kamu tadi pertanyakan masalah hal tersebut, ya jawabannya itu. Gitu. Oke deh, baik. Terima kasih, Kak. Oke, Tuhan memberkati ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup sih. Yang lain saja dulu, nanti berkembang. Oke, Tuhan berkati. Thank you. Ya, silakan Reynal. Ada yang mau kamu sampaikan? Halo? Nggak ada ya? Oke, Sang Domba. Silakan, Mbak. Selamat malam, Bro Elia. Silakan. Shalom. Masalah Trinitas ya kan, Bro. Apakah kita kalau menolak ketrinitasan itu sudah suatu buat dosa? Dan di mana itu tertulis, Bro Elia Mir? Iya, di dalam Matius 28 ayat 19 ya dikatakan di situ, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
di dalam onoma, bukan onomata. Ya, di dalam onoma Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi satu nama, tetapi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita menolak Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah kita berdosa? Kita berdosa. Kenapa? Kita menolak forma yang diberikan oleh Kristus sendiri sebagai formula baptisan yang sah yang datang dari dirinya. Jadi Trinitas itu tidak buatan manusia, Pak. Itu adalah penjabaran sistematis di mana nafas Trinitas itu sudah ada dalam Alkitab. Di mana lagi pula Trinitas itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan, tapi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah kita yang satu ini. Jadi Alkitab itu menyampaikan bahwa Allah kita yang esa, yang kita sebut sebagai Bapa itu dia adalah Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah yang hidup, apa buktinya adalah Allah yang hidup? Dia memiliki firman sehingga dia bisa berfirman, yang kemudian disebut sebagai anaknya. Kemudian dia memiliki roh karena dia itu hidup, yang disebut sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang bagaimana dia yang satu itu sebagai Allah yang hidup. Kalau kita dengan kesadaran penuh mengetahui kebenaran yang demikian, kemudian menolak hal itu kita berdosa. Artinya kita menyangkal Allah yang hidup itu. Kita menyangkal dia sebagai Allah yang hidup. Kita tidak mengakui bahwa dia memiliki firman dan roh dengan menolak ketritunggalan Allah. Maka Allah kita akan sama dengan Allah-Allah lain, yaitu Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Begitu. Jadi memang itu sangat vital ya. Oke bro, saya memang dari aliran Protestan dan karena saya mula-mula dulu bingung karena nggak bisa dijabarkan secara singkat. Jadi memang ada juga tertulis memang bahwa menyangkal Bapa sama dengan menyangkal Yesus. Iya bro, Elia Miron. Betul. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Karena anak itu atau firman Allah atau Yesus Kristus itu adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Jadi kita bisa mengenal Bapa yang tak terlihat itu. Kita bisa tahu siapa dia hanya melalui firman-Nya sendiri yang keluar dari dirinya untuk menyatakan siapa dia. Dan itu hanya Yesus Kristus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23 Yesus berkata, "Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas." Bahkan Yesus pun berani berkata, Aku datang dan keluar dari Bapa. Hanya dia satu-satunya pribadi di dunia yang pernah berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ya tidak ada selain daripada dia yang keluar dari Bapa. Dia adalah utusan, betul dia adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana dulu? Dia tidak dilahirkan dulu baru diutus. Kalau para nabi dilahirkan dulu baru diutus, itu benar. Tapi kalau Kristus, dia diutus dulu baru menjadi manusia. Dia diutus dulu kemudian dilahirkan. Makanya dalam pengakuan iman kita, dia dikatakan dilahirkan, tidak diciptakan. Begitu. Oke, Bro Elia Miron, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Tapi ini di luar, tapi sebetulnya saya penasaran gitu. Berapa tahun Kak Elia Miron ini belajar teologi sehingga secepat itu menerangkan Trinitas dan sebagainya dari teologi Kristen? Terima kasih. Saya tidak bisa belajar kalau mengandalkan diri saya sendiri. Saya percaya bahwa saya dibimbing oleh Roh Allah. Saya punya keberanian untuk speak up sampai saya merelakan diri untuk kesusahan, kesukaran, kemudian kesulitan karena Kristus. Itu bukan dari diri saya sendiri, tapi dari Tuhan. Tuhanlah yang mau saya melakukan ini. Tuhan itu mencucuki saya. Dia menguji saya dengan berbagai malapetaka dalam hidup saya yang membuat saya semakin kuat. Jadi ketika orang mengira saya lemah, saya kuat di situ. Jadi pengalaman itu yang membuat saya bisa
menerima firman ini secepat itu. Meskipun tidak semua aku kenal dengan baik, tapi setidaknya aku sudah mengetahuinya, karena untuk mengenal itu ada proses di sana. Jadi sejak kapan kamu belajar itu pengalaman hidup, Pak. Ya, saya belajar lebih fokus seperti ini tidak lebih tidak kurang itu baru 1 tahun yang lalu, ketika saya putuskan di bulan 5 untuk berapologetika. Saya di sana mulai untuk belajar serius. Saya orangnya suka belajar, saya belajar dari siapapun. Sekolah minggu, tapi pengertian yang seperti ini belum saya miliki. Tapi ketika saya mengajarkan diri Oke, Bro Elia Miron, terima kasih karena saya lagi buat video singkat dan Injil singkat untuk di TikTok, karena umur saya udah 44 tahun bulan 3 ini. Jadi semua YouTube TikTok saya sang domba. Jadi karena memang saya ini jemaat biasa, dan sama seperti Bro Elia Miron suka belajar. Saya belajar dari Bapak Bambang Norsena, Isra Alfred Soru, banyak lagi pendeta-pendeta yang lain. Jadi saya ingin belajar apologetika dan untuk mempertahankan iman saya, bukan membela Tuhan saya. Terima kasih karena udah beri waktu untuk saya. Tuhan Yesus memberkati saudara Elia Miron dalam pengajarannya. Terima kasih bro ya. Ya, Tuhan memberkati kembali ya Pak ya. Thank you. Oke, silakan Reynal, ada yang mau kamu tanyakan, Reynal? Baik Kak, perkenalkan saya Reynal. Saya mahasiswa teologi semester 2. Jadi minta maaf Kak kalau pertanyaan saya masih sangat klasik karena saya masih belajar. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Kamu jangan keluar dari aplikasi ya. Kamu Iya. Oh, ya, silakan. Saya tanyakan ini dari tentang kiamat ini yang saya mau kaji, di mana dalam kitab Wahyu menjelaskan bagaimana tentang kiamat itu terjadi kekacauan di dunia ini. Bagaimana semua api gunung dijatuhkan ke dunia ini. Apakah itu tidak bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 16, di mana Tuhan menjelaskan di situ bagaimana Dia mengasihi dunia ini. Namun kenapa dalam kitab Wahyu terjadi kekacauan di dunia ini? Itu yang saya pertanyakan Kak. Bukankah ketika kekacauan terjadi di dunia ini, ketika nanti menjelang akhir zaman, itu bertentangan dengan firman Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan, terima kasih Bapak Fredo, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Justru begini bro, kamu ingat gak bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dikutuk oleh Tuhan? Itu tanah. Maka tanah ini menjadi terkutuk bagi manusia. Kita kesusahan. Kita yang pria-pria ini dikutuk bahwa kamu akan kesusahan mencari nafkah. Perempuan itu diberi sanksi, kamu akan kesakitan ketika kamu melahirkan. Nah, itu dampak dosa. Tuhan mengasihi dunia ini dalam pengertian bukan dunia yang telah rusak karena dosa, tapi kepada jiwa-jiwa kita yang ada di dunia ini sebagai ciptaannya. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Jadi konteks Yohanes 3 ayat 16 dengan akhir zaman itu berbeda. Nah, kita lihat dalam 16. Dikatakan begini. Ayat mulai dari 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya diselamatkan melalui kepada dia. Makanya di akhir zaman nanti, Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatunya menjadi baru. Sama seperti peristiwa air bah, yang dimana keturunan Adam pada saat itu, perkawinan campur antara keturunan manusia, anak-anak manusia yaitu keturunan Kain, dengan anak-anak Allah yang disebut dengan keturunan Set yang menghasilkan Nefilim, atau dia tidak merusak bumi ini. Tapi ketika nanti akhir zaman itu Yohanes melihat gambaran ada kehancuran di sana, di sini, di sana, di sini. Ya, itu harus terjadi karena langit dan bumi yang lama ini akan berlalu. Tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Makanya dikatakan di kitab Wahyu bahwa ada langit dan menyelamatkan kita. Dunia di sana itu bukan merujuk kepada tanah-tanah ini dan segala macam, tapi itu merujuk kepada manusia yang ada di bumi ini. Bahwa kita dikasihinya, kita disayangi oleh Dia, maka Dia memberikan anaknya. Ketika kita percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan. Itu untuk Yohanes 3 ayat 16. Ya, dan untuk di akhir zaman nanti ada kehancuran bla bla bla, itu harus terjadi. Tapi ingat, Allah menyediakan sesuatu yang baru di mana kita akan ditempatkan di sana, dipulihkan dan dikembalikan pada keadaan yang semula seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Karena memang tujuan Allah sejak semula mendesain manusia itu adalah untuk menghidupi bumi di dalam